lagi. Sambil disiapin untuk lembar kemarin diagnosa. Ya, anamnesis sampai diagnosa. Anamnesis sampai diagnosis. Sambil lalu aja ya, sambil lalu. Anamnesis ini adalah kunci penting dalam menggali penyakit atau keluhan pasien. Kita evaluasi kemarin bahwasanya teman-teman langsung menuju pada diagnosa. Lihat orangnya, ini pasti diabetes. Loh kok bisa gitu ya? Karena kita beda, kita nggak pakai terawangan, kita pakai ramuan. Nah, kecuali memang punya kemampuan turun-temurun terawangan, ya nggak tahu juga gimana cara nyatetnya gitu di situ. Oh, secara kasat mata terlihat masa gitu di tulisan, kan nggak mungkin. Berarti sekarang bagaimana cara menggali? Contoh, langsung contoh ya. Saya ketemu sekarang ada yang kena batuk. Apa? Batuk? Ya. Kira-kira kalau pasien bilang batuk, kita tanya apa lagi selanjutnya? Berapa hari? Keluar dahak nggak? Dahak atau tidak? Berarti batuknya kering atau berdahak? Sudah. Setelah itu dia jawab berdahak. Terus selanjutnya gimana? Kita tanya. Tenggorokannya sakit nggak? Nyeri telan nggak? Nyari telan apa enggak? Sudah berapa lama? Udah berapa lama? Dada sakit apa enggak? Oke, kita satu-satu dulu. Kalau berdahak berarti ke arah mana? Kalau berdahak berarti ke arah mana? Berarti ada sesuatu lendir yang terperangkap di dalam paru atau tenggorokan. Betul ya? Karena kalau kita pakai alat stetoskop, dia akan mengeluarkan bunyi yang tidak normal. Nggak percaya? Coba sekarang minum air, terus taruh di tenggorokan, bunyikan, kan bunyi krrrr gitu ya. Nah, itu dia tertahan. Kalau misalkan karena ada batuk berdahak, ada batuk tidak berdahak. Kalau batuknya tidak berdahak, terus kemudian kita ganti, kita kasih ramuan yang untuk berdahak, berarti malah memproduksi. Atau sebaliknya, batuknya berdahak, tapi kita ngasih obat untuk penekan batuk. Bisa keluar nggak dahaknya? Tidak. Nggak bisa, terperangkap malah. Seperti itu. Jadi tolong ini dipahami. Terus tadi ada nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan itu ke arah mana? Kira-kira? Ini baru satu penyakit, batuk. Infeksi. Kenapa? Karena ada infeksi. Infeksi. Ya. Infeksinya gara-gara apa kira-kira? Kalau kemarin COVID nyeri tenggorokan, Pak. Waduh, langsung pakai masker, pakai facial, pakai hazmat ya. Kalau kemarin. Nah, sekarang nyeri tenggorokan. Kira-kira kalau nyeri berarti dia ada ke arah mana? Peradangan. Peradangan. Kalau peradangan ke arah mana? Kejar lagi, ayo. Kalau peradangan ke arah mana? Makanan, berarti makan makanan kalau infeksi. Ya, makan gorengan menyebabkan dia akhirnya nggak enak terus. Tapi sumber dari radang apa? Lambung. Infeksi. Nah, ya radang infeksi. Tapi infeksi itu ada kalor, dolor itu kan ya. Dia ada panas, ada nyeri, ada bengkak. Kalau dari sisi medis. Tapi dari sini kita harus tahu batuk, berdahak, ada nyeri telan, berarti dia radang, berarti dia ada infeksi. Silakan bikin ramuannya. Bukan langsung sakit apa? Batuk. Oke, ini ramuannya. Sampai rumah, kok saya nggak batuk, tapi ternyata punggung saya sakit. Ya, dan lain-lain lah. Itu baru batuk. Coba lagi ke kasus kedua, panas. Saya tadi udah sini ya, coba di tengah. Saya nggak bisa jalan. Bisa. Nggak apa dari sini aja. Di tengah sini, pasien datang terus bilang saya sakit panas. Yang pertama kali kita kejar apa? Oh iya nggak bisa. Panas. Yang pertama kali kita kejar apa? Sebabnya. Penyebab. Saya nggak tahu juga, Bu. Nah, oke, pusing apa enggak terus? Sudah berapa lama? Udah berapa lama panasnya? Tingginya panas. Saya ambil 4 dulu, kurang 1. Menggigil nggak? Menggigil apa enggak?
Nomor 1 pusing apa enggak? Kira-kira arahnya kemana? Panas disertai pusing. Flu. Nah, Flu. Ingat yang tadi, ada kalau infeksi. nah, kalau ada panas berarti dia ada proses penolakan tubuh terhadap sesuatu. Berarti dia ada Infeksi. gejala infeksi bisa. Iya. Makanya kenapa kalau di medis antibiotik itu harus dihabiskan? Kenapa? Wah ini bu, sama dokter harus habiskan. Pengus waras kok, sekali untal waras. Tapi itu antibiotik. Antibiotik itu kalau sudah masuk ke tubuh, dia akan dikenali sebagai penghancur dia, yang kuman di dalam ya, infeksi di dalam. Wah ini teman saya nih. Nah, setelah dikenali hari kedua, kalau dia udah nggak ada, dia sudah kenal ada amoxicillin, anggap ya. Amoxicillin masuk ke tubuh kita, diinfeksi di dalam kita mengenali, oh alah amoxicillin, oke, tak sembunyi. Amoxicillin nggak diminum lagi, dia keluar lagi. Terus kemudian hari kedua diminum amoxicillin, dia akhirnya tahu, oh ketahanannya amoxicillin sampai sini, makanya kenapa harus habis, dia habiskan. Apalagi COVID kemarin, harus ada ini, harus ada ini. Kenapa? Karena tubuh kita itu membentuk alarm bagaimana virus ini bisa dikenali. Kayak gitu. Oke, lanjut ke panas. Pusing tadi bisa aja karena efek panas. Kalau bayi umur 4 sampai 5 tahun, 4 bulan sampai 5 tahun dia akan kejang. Kenapa? Karena panas pada bayi akan ditangkap oleh otak, itu naik 1 derajat panasnya. Makanya kejang. Nah, kejang itu ya normal karena dia melawan panas. Kalau bayi, Pak. Tapi kalau di atas 5 tahun, panas ini kalau sampai dia menyebabkan kejang nggak mungkin. Kayak gitu. Karena ketahanan otaknya sudah kuat. Nah, pusing ini panas dari mana? Bisa radang di area yang lain. Area telinga, area tadi radang di tenggorokan. Cari. Makanya kita di panas sendiri itu ada sekian ratus diagnosis. Sekian ratus. Nah, bagaimana kita bisa menunjuk minimal 5 lah. Oh, koyo ini radang tenggorokan, mungkin ini, ada ini. Nah, untuk menyingkirkan yang 4 biar bisa jadi 1 diagnosa, bagaimana caranya? Kejar lagi. Naik turun apa enggak? Ya kan? Kalau naik turun berarti prosesnya bagaimana? Kalau misalkan dia langsung panas seketika, panas tinggi seketika, berarti dia virus. Kalau misalkan dia bertahap, panasnya pelan-pelan, agak tinggi, itu berarti bakteri. Makanya kenapa COVID langsung panas tinggi? Karena dia virus. Bedakan antara virus dengan bakteri. Kejar lagi. Panas. Malam aja atau pagi aja? Kalau malam aja berarti ke arah mana? Tipes bisa. Kejar lagi. Kira-kira ini ada 2 ini, bisa tipes, bisa aja memang ada radang di lambungnya. Karena dia ada yang lain, jangan. Kejar lagi. Apa lagi yang dikejar dari panas? Sudah sampai situ toh? Langsung diobati. Terus mau bikin ramuan apa? Jangan lupa, Pak. Yang kita masukkan ke dalam tubuh itu akan berpengaruh juga pada organ yang lain. Dia akan dikelola. Masa masuk langsung keluar kan nggak mungkin, bukan burung kan ya. Masuk, dia akan dikelola oleh lambung. Di lambung ini juga akan ada proses. Jadi hati-hati dengan ramuan yang keras. Tanya juga, ada asam lambung tinggi nggak? Ada emah nggak? Dan lain-lain. Itu batuk, panas. Terus yang paling banyak kemarin tentang asam lambung, mah. Paling banyak kemarin diagnosanya mah. Oke, datang pasien. Sakit apa, Pak? Sakit perut. Apa yang dikejar pertama? Habis makan apa, Bu? Gak tahu, pokoknya dari kemarin itu ya. Makanya biasa aja itu. Nggak apa-apa ya, saya pasiennya. Coba dari sini, ini habis makan apa? Terus dari sini? Mual enggak?
Kadang mual, Pak. Kadang mual, kadang enggak. Diare. Nafsu makan kalau lagi nyeri enggak ada. Diare. Terus menerus atau kumat-kumatan? Kumat-kumatan. Kepala kadang pusing, kadang enggak. Enak kan ya bahasa ini. Diare. Terus Diare. diare enggak ada. Nyeri perut. Nyeri perut. Sesak. Sesak panas. Enggak tembus belakang. Mata berkunang-kunang kalau dipakai buat berdiri atau langsung duduk. Terus apa lagi? Pastikan kumat-kumatan. Ya. Pas kumat itu karena kan pada saat aktivitas atau diam juga kumat. Diam juga kumat. Bingung ya? Monggo langsung gali, tolong digali. Tidur nggak nyenyak, mulai menjurus, langsung lanjut. Karena nggak semua mah itu gara-gara lombok. Kenapa? Kembung, iya. Habis berantem apa enggak? Kok bisa langsung stres? Kok bisa? Pikiran enggak, Pak? Loh, kok bisa tahu? Kelihatan. Kelihatan nih. Jelas. Pikiran enggak, Pak? Jangan langsung ke situ, Bu. Iya. Jangan langsung, oh Bapak ini stres. Ya kalau saya bisa terima. Kalau saya nggak terima. Hubungan sama tetangga rewel, bulet. Sama Pekerjaan baru PHK. sama istri. Terus. Berantem sama istri enggak, Pak? Istri lagi pulang ke rumah sama mertua. Nah, itu. Prioritas itu. Kemarin cicilan 2 tak kembalikan semua. Lidahnya nggak putih. Apakah dulu pernah mengalami hal seperti ini? Dulu nggak pernah. Oke, itu riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu. Sekarang masuk ke riwayat apa lagi? Tadi kan udah nanya sakit apa keluhannya, nyeri perut. Udah nanya banyak tadi tentang riwayat penyakit saya sekarang. Dada kadang kalau kumat sesak. Panas ya, menjalar ke atas. Ini riwayat penyakit dahulu ya, riwayat pengobatan. Apakah sudah berobat? Ya. Ya kan? Ini penyakit dahulu. Ya kan? Saya sudah berobat promah sampai 3-4 kali nggak mempan. Penyakit dahulu sama penyakit riwayat penyakit obat. Terus jangan ke sekarang, sudah sekarang selesai. Kira-kira sekarang kita ngejar yang dahulu. Ada background apa di saya? Selama ini pola makannya teratur atau Semenjak istri pulang nggak teratur. Loh, Mbak Ani istrinya pulang loh. kalau selikur lah istri? Saya merasa gitu, tapi saya enjoy. Cuman perut ini nggak ini. Nah, Sering pakai sering. Sering pakai kipas angin atau bermotor? Kipas angin ya pakai kalau di rumah. Sering telat makan berarti, Pak. Sering telat makan tapi dulu nggak apa-apa saya. Saya makan 1 hari 1 kali nggak masalah. Soalnya kan kebiasaan bisa bereaksi saat ini. Sebenarnya iya. Ayo lebih menjurus lagi. Pak, kalau makan itu buru-buru nggak? Tergantung. Kalau enak pelan-pelan. Besok kalau kumat. Pikiran. Oke sudah. Riwayat penyakit sekarang sudah. Dahulu sudah. Sekarang apa lagi? Biasanya kalau pas kumat, Bapak kasih apa? Minyak kayu putih atau apa tindakan Bapak? Saya obati obat apotik Bu. Kadang-kadang sama apotik kasih sanma, ya kasih sanma apa? Dilantang, Kalau minum itu berkurang kan? berkurang tapi kumat lagi. Setelah riwayat penyakit sekarang dan penyakit dahulu apa yang dikejar? Saya yakin, sampai nggak yakin. Pinter iku karo. Efek samping obat yang setelah diminum dengan riwayat kemarin. Nggih. Terus menawarkan Nggih. obatan yang
bisa membantu proses penyembuhan secara total, yaitu dengan Ya. tradisional. Oke, itu edukasi. Itu edukasi masuk, tapi nanti tahapannya. Sekarang kita fokus pada tadi keluhan utama, nyeri perut. Keluhan penyakit sekarang sudah tadi dibahas banyak. Keluhan penyakit dahulu sudah tadi obat apa dan lain-lain sudah. Sekarang setelah riwayat penyakit dahulu apa? Diagnosanya Belum terdiagnosa. Jangan lupa tanya alergi. Alergi makanan, obat. Ya, alergi makanan, alergi obat. Sudah selesai ya. Alergi berarti riwayat keluhan utama sudah, riwayat penyakit sekarang sudah, riwayat penyakit dahulu sudah, alergi sudah. Terus wawancara selesai. Habis itu ngapain? Belum, Bu. Tadi kan hanya saya ngomong. Berarti saya bisa aja bohong. Memeriksa. Pemeriksaannya pakai apa? Diraba, dilihat matanya, dilihat lidahnya. Ada yang kemarin ngeraba-raba jari, ngeraba tangan, ngeraba kaki. Ya. Tolong fokus juga pada titik nyerinya. Nyerinya di mana tadi? Perut. Ya kalau tadi nyeri kepala nggak usah dipegang kepalanya gitu juga. Keras apa enggak? Nah yang di perut ini coba cari, bener nggak sih? Sekarang sakit nggak Pak? Iya sakit. Coba tekan. Gitu ya. Oh ternyata nggak sakit. Tadi dia bilang kalau dia ada masalah, ada ini, ada itu. Ya sudah tadi kan ya. Pada waktu saya tekan, apa yang pertama dilihat? Posisi sakitnya di sebelah mana? Perut itu kan? Posisi sakit sebelah mana? Oke, karena lambung ada di sebelah kiri, tengah ke kiri, liver ada di tengah ke kanan, jantung ada di tengah menjorok ke kiri, bawahnya usus, bawahnya lagi saluran kencing, belakang kanan kiri ginjal, agak ke bawah sini pankreas. Kira-kira BAB lancar nggak? BAB tadi saya bilang lancar nggak mencret? Sudah selesai, anamnesis selesai. Sekarang pemeriksaan fisik. Tolong lihat dari atas ke bawah, nggih. Tadi jangan lupa fokus pada titik itu. Ini kita bicara standar ya, kita bicara standar. Bahwasanya dilihat dulu. Dilihat, ini anaknya masih umur 20 tahun kok udah ubanan. Mungkin itu akan jadi masukan. Oh alah. Terus kemudian bagian mata bagaimana? Lidah bagaimana? Terus dada bagaimana? Sampai perut tadi baru fokus pada situ, sampai pada ekstremitas kaki. Kakinya itu pun bisa disikat Pak. Cara nyikatnya gimana? Kalau orangnya datang jalan, berarti ya nggak ada masalah sama kakinya. Kalau pada waktu kita ini coba gerakan Pak ini, semuanya digerak, dia bisa ngomong berarti pernapasan aman, dada aman, kan gitu. Semua bisa dilihat sebenarnya. Langsung dirangkum aja. Pertanyaannya banyak, langsung dirangkum. Oh gini. Makanya dokter kenapa pasti nanya, ibu sakit apa? Kalau pasien bisa jawab panas, ini kan ngomong panas, berarti kan saluran ini nggak masalah, dia ya nggak bisu, dia ya nggak ada masalah dengan tenggorokannya, kecuali panas, ya gitu, dikejar. Nah, setelah diperiksa fisik, ternyata nyeri perutnya juga nggak terlalu nyeri tekan. Berarti setelah dari tadi anamnesa wawancara, kemudian kita periksa fisik. Nyeri perutnya kira-kira dari mana? Pikiran. Loh, kok iso pikiran tembus ke lambung? Kenapa? Karena kalau mikir itu males makan. Nah, nanti agak baca-baca dikit ya, bahwasanya di lambung itu ada asam lambung. Asam lambung itu normalnya anggap 100. Kalau misalkan yang memproduksi asam lambung siapa? Pusatnya di otak. Ya. Pusatnya di otak. Nah, kalau misalkan asam lambung lebih dari 200, apa yang dicerna? Udah nggak ada yang masuk makan, tapi asam lambungnya produksi banyak. Nah, yang dimakan dinding lambung akhirnya nyeri, bisa aja luka. Seperti itu. Sama. Apalagi istrinya pulang, waduh tambah wis ngeluh mana ya. Mau telepon kuotanya habis lah. Wis pakai remote iki. Gitu ya. Yang ruwet juga yang ngobati kan ya. Tinggal di apa enggak ya? Bahkan istrinya. Repot ya? Pokoknya kalau banyak pikiran itu menaikkan asam lambung. Ya, betul. Itu.
di medis ada yang namanya hipokondriasis. Hipokondriasis itu namanya meyakini bahwasanya perutnya nyeri. Itu hipokondriasis, penyakit jiwa itu. Tapi psikosomatis, betul. Nah, itu disikat. Tapi kalau sudah yang tadi kata kunci tadi yang bagus tuh. Malam tidur enak enggak? Nyenyak enggak? Nyenyak banget misalnya ya. Saya jawab nyenyak banget. Terus bedakan antara nyerinya setelah makan atau setelah makan nggak nyeri. Kan pasti ya ada efek langsung. Waktu dimakan langsung nyeri. Dimakan nggak reaksi. Itu juga beda. Kan ada di lambung. Ya seperti itu. Jadi tolong analisis yang kayak kemarin. Terus kemudian apalagi kasus yang kemarin ya, diabetes ini juga dikejar. Pasti keluhannya apa kira-kira kalau datang ke klinik atau tempat praktek? Kebas. Nah, tiga ini ya, ngantukan, lemes, nguyuan. Ngantukan, lemes, geser. Kalau lemes Pak, ngantukan nggak? Ya. Kalau kencing malam bangun nggak pasti untuk kencing? Ya, minimal berapa kali? Lebih dari 2 kali. Wes langsung terus ini ke arah diabetes. Kejar lagi. Tapi kok bisa dia kena diabetes ke kita? Apa yang kira-kira mendasari? Hah? Oke, pola makan. Maksud saya riwayat penyakit. Tanya dulu ke saya, coba diabetes. Apakah ada keturunan? Ada. Bapak sama ibu diabetes. Pola makannya bagaimana saya? Pola makan saya pokoknya habis makan langsung lapar. Pokoknya kenyang terus lapar lagi Pak. Pokoknya gemengan toh luka belum pernah. Orang olahraga. Olahraga nggak? Iya jarang Pak. Hidup saya segini aja. Apa pola itu? Sering yang manis-manis. Saya nggak tahu kalau kayak extra jus itu manis buatan apa enggak itu Pak? Buatan. Oh iya, ya terus lanjut nggak apa terus? Nggak suka minum air putih ya Pak? Suka minum air putih? Ya, nggak suka ya? Habis makan tidur. Habis makan ngantuk kan? Tapi ya habis itu lu yang mana ya? Pengen makan terus saya? Kujang Lo? Ya. Nanti Apa? dulu. Terus apa lagi yang mau dikejar? Udah itu toh? Matanya kabur nggak Pak? Kabur. Kaki kebas nggak Pak? Kaki kebas. Dibekal. Coba besok cek gula darah Pak. Kenapa nggak sekarang? Ceknya ke apotek Pak. Pak, sekarang cek gula darah nanti langsung balik ya. Iya. Kan besok saya pindah besok. Udah, berarti ketemu ya. Saya ke arah diabetes. Sekarang fisik, apa yang diperiksa? Badannya lemas. Fisik. Berarti kalau fisik itu kita pegang. Ya kan karena fisik kita tadi kan cuma omongan aja. Sekarang fisik, pegang. Apa yang dipegang pertama kali? Kira-kira kalau diabetes, ayo Kulit kita. Pak. Kulit. Kan dilihat dari hitam Tuh. dari tangan Kulitnya. kering kering kehitaman Kulitnya Pak. Kenapa jari-jari sama kulitnya? Kalau ditekan biasanya nggak balik tidak bisa kembali. Di kaken kira-kira apa? Fisik yang si pasien ini dengan diabetes. Kurus-kurus. pankreasnya yang merendah aku lah Ya, kira-kira apa yang bisa tampak di fisiknya? Biasanya Kurus, kulitnya Pak. bintik-bintik. Bintik-bintik, Terus iya. warnanya merah hitam, wajah dan kadang tangan, kaki. Tumbuh gatal-gatal kering Pak. Berapa warna hitam? belakang hitam kulit hitam Ya. Gatal kering. Itu berat badan turun bisa masuk. Ya, bisa Mengecil ya? masuk, mengecil bisa. Kenapa? Karena gula sifatnya suka air.
Semua yang mengandung air dimakan sama gula. Kalau dipegang itu kulitnya gimbul-gimbul, enggak. Bisa. Kering. Atas Direm nggak biasanya. apa? Bereng sudah dijawab tadi. Wis. Kulitnya Ada kering kasar, kasar Pak. nggak? Enggak. Belum diobatin jadi enggak kata. Telapak kaki. Oke, selesai. Fisik. Tadi tusuk-tusuk jarum. Nah, waktu jenengan tusuk telapak kaki saya nggak begitu terasa. Nah, dari tadi kan Terasa. ditunggu gitu. Itu sama dengan tekan jadinya terasa Nah, coba itu berarti Merasa dia gulanya sudah ke arah persarafan. Iya kan? Iya. Oke, sudah selesai, ketemu. Pasti diabetes diagnosisnya ya. Terus mau diobati apa sudah tadi diajari. Saya nggak ke arah situ. Saya nggak ke arah situ. Itu dari saya. Sekarang coba saya minta perwakilan ya dari teman-teman, satu yang nanyai, satu yang jadi pasien. Ada yang jadi relawan untuk maju, monggo silakan. Dari sini terwakili dari sini, boleh silakan. Kata Pak Irwan. Pak Irwan. Kalau nggak ada saya jadi pasiennya. Ayo monggo. Terserah. Sekarang tentang lepas yang buat. Enggak usah jawab. Ini juga nih. Kelemahan. Terus langsung rek bisa tantangan. Diabetes ya Pak ya. Dari awal ya. Dari awal kita bicara standar ya, yang disampaikan kemarin itu seperti ini. Harus nutrisi. Pelatihan apa aja yang saya saya nikah Kalau kak 15 rek. Ekonomi